Oke, selamat malam. Selamat datang di Atlantis series ke-88 dengan judul Sang Puspotajem Part 22,22 Purno Baktining Trah Aldoko. Nah, sekarang kita langsung aja nih. Mas Agungnya sudah ada. Kita tunggu. Halo, Halo, halo ya, yang Aryo. Bapak Agung. Halo. Yang Aryo. Ini muka aku kepotong ya kalau setinggi ini ya. Ntar tak ngerubah Udah ini ganteng nggak? dulu. Sudah Bukan ininya ganteng. apa? Muka aku nggak semuanya kelihatan. Gini ya, yang kelihatan semua ya. Kirain mau sombong batik yang di belakang itu. Enggak sih. Itu batik toh. Tak kirain Oh, lukisan. oh, kan nyanya Om gimana? Gimana Om kabarnya di Barat Berantas? Ah, hujan terus dan kadang nggak hujan. Kadang aja. Hujan terus Waduh, kadang nggak hujan. gimana tuh? Oh, oke. Hujan terus kadang nggak Oke. hujan. Bingung kan? Ini Gimana Mbak. tuh? Kalau kalau mau Ah, keluar langsung nggak hujan ya? Ya enggak lah, masa tergantung sama Oh. aku, alam ya enggak dong. Kalau Ya mau siapa keluar ya tahu. harus siap-siap payung atau siap-siap jas hujan, Aryo. Hmm. Nih kita hari ini mau bahas apa nih Om? Gambarnya seru banget kayaknya. Apa ya? Gambarnya. Aku lupa malahan. Oh, itu tentang Terah Aldoko itu kan selama ini kita ada perbedaan pendapat sama banyak orang kan tentang makhluk bertanduk itu. Iya. Kalau di kita Ya, seakan-akan dia perilakunya sangat baik sekali gitu ya. Om? bukan gitunya, Tin. Aryo. Yang Apanya? aku bingung makhluk bertanduk itu mana ada sih yang karnivora gitu loh. Iya Hmm. kan? Iya iya. Artinya kalau sasaran mereka tidak Bertaring mungkin paling ya Om. ya, Kan kalau kalau misalnya kayak bertanding babi kan hutan kayak taringnya di sini gitu atau bahkan yang ya. sampai di itunya kan. Tapi itu kan bukan bertanduk kan. Kalau bertanduk itu kan mereka makanannya bukan 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 sesuatu hal yang daging dan sebagainya bukan kan. Mereka kan Bukan. makhluk bukan karnivora, mereka herbivora semua kan. Yang bertanduk nggak ada yang karnivora. Atau aku ya mungkin Oke. kuper ya, nggak ini ya. Kamu nggak? Hampir semua sih Om. Tanduk apa sih? Kambing, sapi, jerapah tuh bertanduk nggak? Hitungnya tanduk Enggak, kan itu? enggak, enggak. Enggak ya? Hmm. Kebo, Weh, itu dia weh, Bro Vicky. Mbak E, sudah muncul Mbak E. Hai guys, Halo. Sudah Gimana siap minum? di Sudah siap minuman? Hah? Iya. Mbak Om, Vicky hari sudah ini siap cuma dikit. minuman? iya, Hari ini cuma dikit nggak Om. di, Cuma nggak disponsori. hari Berapa? ini cuma berapa? Hari 15. ini kan dikit. 15 kan? 15. 15 nomor ya. Nomornya 15, Mbak. Tenang aja. Itu jumlahnya ada Jangan ditanya. 117. Nggak apa-apa. Ya udah. Ini kita langsung mulai aja ya, Om ya. Oke. Oke, siap. Semangat, Mbak. Pasti Thank bisa. you Arya. Oh iya, sama-sama. Oke. Slide 1. Makhluk yang tidak terlihat oleh manusia biasanya dinamakan sebagai makhluk halus atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai lelembut. Ya, tapi masalahnya yang tidak kelihatan itu belum terlalu lembut ya, Mbak. Karena ada yang tidak kelihatan karena ukurannya terlalu kecil, atau tidak terlalu kelihatan karena memang dia tidak bisa dilihat gitu. Tapi itu belum terlalu lembut. Contohnya itu yang terlalu kecil kayak bakteri dan sebagainya, mata kita nggak mungkin bisa terima kan. Tapi kalau orang yang sedang mengkamayan dirinya atau sedang menggunakan panglimunan supaya nggak kelihatan kan itu juga bukan makhluk halus kan, itu juga orang biasa gitu. Jadi tidak semua yang dikatakan tidak kelihatan itu lembut belum tentu gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 2. Pada dasarnya ada lelembut yang memang sebenarnya lelembut karena memang tidak punya badan kasar atau wadak. Ya kalau orang Jawa kan ngomongnya begitu ya, nggak yang akan lembut itu nggak punya badan kasar gitu. Tapi untuk orang yang punya badan kasar kan itu bukan lembut karena beberapa cerita dari beberapa orang tua zaman dulu ketika
pas perang gerilya itu kan juga diceritakan bahwa ada beberapa pasukan yang bisa menghilang sehingga pasukan Belanda waktu lewat nggak bisa ngelihat mereka. Itu kan ada cerita seperti itu. Dan itu kan memang manusia yang bukan makhluk halus, cuman masalahnya punya kemampuan menutup diri aja gitu kan. Gitu, lanjut Pak. Oke. Slide ketiga, tidak semua lelembut itu baik karena ada lelembut yang jahat dan gemar mengganggu manusia. Itu ya. Cuman perbedaannya dengan zaman aku kecil dulu kan itu mainannya anak kecil. Kalau sekarang itu mengganggu manusia itu jadi bingung sebenarnya. Karena itu dulu harusnya itu mereka tuh mainan jadi menakutkan gitu. Lanjut Mbak. Oke. Slide keempat, lelembut yang baik biasanya senang membantu manusia yang sedang mengalami kesusahan dalam hidupnya. Karena definisi lelembut tuh terlalu luas ya. Itu yang tidak terlihat dan juga punya badan kasar itu termasuk dari taraf yang di atas manusia itu kan termasuk umur termasuk dikatakan lembut. Kalau orang yang perbendaharaan kata-katanya mungkin berbeda dengan kita gitu. Lanjut Mbak. Oke, slide kelima, lelembut yang jahat dan sering mengganggu manusia biasanya selalu menekan dan menakut-nakuti manusia yang lemah dan terkadang juga meminta tumbal atau korban. Ya, itu biasanya kan buto ya. Kalau nggak buto apa gitu. Pokoknya yang jelas kalau nggak buto biasanya makhluk yang bertaring gitu biasanya. Tapi kalau yang saya tahu tidak semua lembut itu minta seperti itu. Cuma masalahnya kan yang lucu ini kenapa jadi menakutkan. Seharusnya mereka tuh tidak menakutkan karena memang harusnya mereka tuh mainan. Jadi menakutkan aneh aja sih. Perbedaan zaman ini gitu. Lanjut Mbak. Oh ya Om, tolong satu lagi Om. Itu berarti tumbal itu sebenarnya apakah harus manusia atau ada kadang-kadang ada minta yang lain Om? Ya ini begonya yang nurutin kan. Kalau diturutin ya berarti mereka pasti akan minta yang lebih besar lagi, makin besar kan. Iya kan Aryo. Kalau tadinya mungkin dia dikasih apa misalkan dikasih jagung aja mau, tapi kalau misalkan diturutin terus ya nambah. Yang penting itu bagaimana manusia itu mempunyai wibawa lebih itu aja sih. Dan kalau mempunyai wibawa lebih itu berarti mereka nggak berhak, yang namanya berunding sama kita itu nggak punya hak mereka karena makhluk di bawah kita nggak punya hak untuk minta kita berunding kan. Gitu ya Aryo. Setuju. Oke, kita lanjut. Oke. Slide ke-6. Apa? Lelembut yang gemar meminta tumbal biasanya terdeteksi dari bau yang amis. Ciri khas utama mereka adalah bertaring karena mereka termasuk golongan karnivora. Kita ya jelas nggak mungkin herbivora karena ngapain herbivora gini ya Bapak? Karena makanannya beda gitu loh. Sistem makanannya beda dan mereka kan kalau masuk makhluk seperti itu selain makanannya seperti itu juga kadang-kadang kan juga masalah ininya ya. Apa namanya? Mentahan, suka makan mentahan. Lelepah itu loh, makanan piwak mentah itu kata orang Jawa dulu. Lanjut Mbak. Slide ke-7, lelembut yang memiliki taring adalah ciri khas dari anak buah Sang Hyang Bathara Kala, yang memang hobi utamanya adalah memangsa manusia. Itu sih kayak nggak perlu baca penjelasan sih, memang ya seperti itu. Lanjut Pak. Oke. Slide ke-8, Sang Hyang Bathara Kala selalu diikuti ibunya, yang juga seorang Batari, yang bernama Sang Hyang Bathari Durga. Itu pernah kita jelasin di cerita yang masa lalu, yang dulu-dulu gitu. Enggak perlu pikiran Mbak. Lanjut Mbak. Slide ke-9, Sang Hyang Bathari Durga dulunya adalah Sang Hyang Bathari Uma. Akibat kesalahannya, maka dikutuk oleh Sang Hyang Wening menjadi Sang Hyang Bathari Durga. Itu ada dalam serat Mandalogiri ya, jadi monggo dicari sendiri gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-10, Sang Hyang Bathari Uma berdasarkan serat Mandalagiri merupakan istri dari Sang Hyang Jagat Pratingka, sehingga dapat dipahami jika ada zaman di mana Sang Hyang Bathara Kala akan sangat diutamakan dan dianak emaskan oleh Sang Hyang Jagat Pratingka. Ya namanya juga anaknya. Lanjut Mbak. Dan nomor 11 ya. Iya. Sudah hampir selesai ya berarti ya. Benar, kalau 15 emang hampir selesai Mas. Kita lihat anaknya berapa. Slide ke-11, Sang Hyang Jagat Pratingka dan Sang Hyang Bathari Uma adalah pelindung utama dari Sang Hyang Bathara Kala, serta Trah Buto yang ada di Arcapada.
Itu udah nggak pernah dijelasin di masa lalu ya, jadi nggak usah dibahas lagi. Lanjut, Pak. Slide 11A, tapi ada terah lembut yang bukan termasuk dalam terah kaulo. Mereka tergolong terah yang gemar membantu manusia dan biasanya memiliki ketidaktegaan terhadap manusia. Ya, tidak semua makhluk itu kejam ya, seharusnya diperhatikan itu loh. Tidak semua makhluk halus itu kejam. Ya, tidak semua makhluk halus itu pengen jebak manusia gitu. Jadi kita harus ngerti tataran dan perbedaannya apa aja. Misalkan seperti hewan aja kan, tidak semua hewan itu harimau gitu. Ada ayam, ada kuda, ada macam-macam gitu. Mereka juga banyak. Lanjut, Mbak. Oke, slide 11B, dalam cerita pewayangan ada golongan lelembut yang merupakan danghyang, dan di bawah danghyang biasanya dinamakan kumoro. Yang itu kan sudah kita jabarin waktu itu ada 3 tingkatan ya, dari mulai Hapsoro Hapsari yang paling bawah, terus Durandoro Durandari sampai ke Widodoro Widodari. Ya udah, lanjut aja, Mbak. Slide 11C, di pewayangan Jawa dalam serat Pakem Babat Menyan, Kumara terbagi atas Kumara Luhur, Kumara Madya, dan Kumara Asor. Kumoro itu artinya roh ya, dalam versi saya loh. Tapi nggak tahu kalau orang lain ngomongnya apa. Tapi dalam versi saya, terjemahan saya, itu Kumoro itu artinya roh. Jadi roh itu terbagi atas 3 kan, roh luhur, roh madya, sama roh bawah itu roh, atau roh asyor. Madya itu tengah, yang menengah. Lanjut, Mbak. Slide 11D, Kumara Luhur biasanya ada pada tataran Hapsara, Hapsari, Dorandara, Dorandari, dan Widadara, Widadari. Ya itu termasuk dalam tataran ganggyang. Ya, lanjut, Mbak. 11E, Kumara Madya bisa terdiri dari roh yang berwujud manusia, atau alumni manusia yang sudah meninggal dan belum tahu jalan pulang. Alumni. Ya udahlah. 11-nya nggak selesai, Mbak. Lanjut. Ini ada IP-nya nggak, Mbak? Alumni manusia ini ada IP nggak? Kalau dia nggak bisa masih berkeliaran, harusnya IP-nya di bawah 2, ya nggak sih? Oh, belum lulus ya? Belum boleh lulus. Oke, kita lanjut deh. 11F, sementara Kumara Asor mempunyai bentuk badan yang aneh, tapi tidak pernah mengganggu manusia. Ya termasuk jenis-jenisnya macam-macam banget sih. Cuman ya semua itu tergantung iseng atau enggaknya mereka ya. Tapi kalau apa namanya tidak iseng ya nggak ganggu. Kalau iseng ya ganggu itu. Tergantung mereka lagi pas pengen apa. Yang jadi masalah kan ini dulu tuh harusnya mereka takut sama manusia gitu loh. Bukan manusia yang takut sama itu gitu. Itu yang jadi harusnya jadi prioritas. Kenapa kita jadi takut sama mereka? Lanjut, Pak. Slide 11G, golongan makhluk Kumoro Asor inilah yang biasanya diusir-usir, padahal mereka tidak salah dan justru sudah ribuan bahkan jutaan tahun menepati Arcapada. Ya manusia merasa gitu ya, merasa lebih berhak, tapi mereka lupa bahwa dia lebih dulu tinggal di situ gitu loh. Dan memang karena dia tidak punya kekuatan apapun, sehingga ya diusir-usir gitu kan. Tapi padahal mereka lebih dulu menempati tempat itu gitu. Tapi nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar kalau seperti itu ya. Cuman seharusnya kan mereka punya hak juga kan seharusnya. Dan masalahnya yang jadi masalah kalau mereka menjadi menyadari kalau mereka susah dilihat dan mereka bisa mengganggu tanpa bisa dilihat itu loh. Jadi yang jadi masalah kenapa sih orang sekarang nggak bisa ngelihat gitu kan? Harusnya kan bisa ngelihat. Lanjut, Mbak. Oke, slide 11H. Terkadang Kumara Madya juga mengalami perlakuan yang sama dengan Kumara Asor. Hal ini terjadi karena sudah hilangnya pemahaman mengenai hierarki di alam raya. Di zaman sekarang di zaman yang aneh ya, jadi bukan nggak tahu zaman sekarang itu kapan itu jelas hierarki di alam raya ini hilang. Jadi apa-apa tuh langsung ke bagian atas dan tanpa ngerti sebenarnya dengar sama yang atas apa tidak, pokoknya percaya aja harus gitu kan. Yang pertama ada hal seperti itu yang saya juga nggak ngerti kenapa itu berlaku di zaman yang itu, di zaman yang aneh itu gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide 11i. Bahkan di banyak wilayah
para Danghyang juga diusir karena ketidakmengertian, karena ajaran yang menyangkut hierarki di alam raya ini dihilangkan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Cuman sayangnya setelah ngusir-ngusir itu terus kemudian tidak terjadi perbedaan yang signifikan adalah ketika zaman dulu itu hantu itu tidak ditakuti, sekarang hantu ditakuti gitu loh. Yang semengerti aku begitu, tapi nggak tahu kalau yang orang lain mengerti gitu. Oke, 11C. Perginya para Danghyang yang bertugas mengendalikan alam di berbagai wilayah inilah yang mengakibatkan alam menjadi tidak terkendali. Nah, karena terus asumsinya dirubah ya, seolah-olah alam itu tidak bisa dikendalikan, seolah alam itu mempunyai cara kerja sendiri. Terus yang kalau dikatakan alamiah, berarti manusia itu tidak bisa ikut mencampuri itu semua, nggak bisa gitu, hanya bisa menerima pasrah aja gitu kan akhirnya. Tapi kalau kita perhatikan bahkan sampai zaman sekarang di lapangan golf aja itu masih ada loh orang yang disewa untuk supaya ketika ada yang lagi main golf tuh yang namanya hujan nggak turun gitu. Jadi asumsi yang menyatakan bahwa alam itu tidak terkendali itu kan itu aneh gitu loh, menurut saya itu yang aneh. Kenapa itu dijadikan patokan, padahal kenyataannya masih ada loh yang bisa, walaupun kita mungkin nggak begitu mengenal siapa saja yang bisa gitu kan. Ayo Mbak. Mohon maaf Om, ini 11-nya udah 11 nomor sendiri ya. Ini awal namanya kan cuma 15, jadi kan harusnya nggak banyak, cuman nggak tahu Oh nih iya kok 11-nya betul. molor ya. Kenapa anaknya banyak ya? Iya. Kenapa anaknya banyak? Wah ini hebat juga nih. Hebat nih. Oke lah, kita lanjut lagi lah. Oke, slide 11K. Ada juga jenis makhluk yang sebenarnya memiliki badan kasar atau wadak, tapi susah dilihat atau malah tidak terlihat. Karena ada kemampuan untuk menghilangkan dari pandangan ya di situ ya. Cuman masalahnya kan menghilangkan dari pandangan itu tradisi yang sudah hilang untuk saat ini di negara kita. Tapi sebenarnya nggak semua masyarakat kehilangan itu juga sih. Cuman di beberapa masyarakat tertentu itu dianggap nggak mungkin gitu kan. Padahal itu mungkin banget loh, sangat mungkin. Ya lanjut Mbak. Slide 11I, makhluk yang tidak terlihat tersebut terdiri dari dua jenis yang sangat berbeda sekali. Ya, yang tidak terlihat berarti ada dua jenis yang berbeda. Itu maksudnya kan ada yang benar-benar nggak kelihatan karena dia nggak punya badan kasar, sama yang punya badan kasar tapi sedang menutup dirinya supaya nggak kelihatan, dan itu bisa aja sampai ratusan tahun dia nggak mau kelihatan juga bisa. Kalau berdasarkan data kita ya, jadi kalau di luar orang ngomong itu nggak mungkin ya itu hak mereka. Tapi kenyataannya kalau kita sering menemui hal kayak gitu tuh bisa terjadi gitu kan. Lanjut Mbak. Slide 11M, karena ada manusia di peradaban kekinian yang tidak mau mengikuti teori yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Tapi mereka juga tidak melarang jika ada yang bangga dikatakan sebagai anak turunnya kera. Ini ada satu cerita peradaban yang sangat lucu ya, bahwa dikatakan manusia dari manusia kera, terus kemudian manusia kera dari kera, gitu kan? Ada teori seperti itu. Tapi coba deh diperhatiin, kalau misalkan berdasarkan evolusi Darwin, maka seharusnya kan yang bentuk paling dasar, paling awal itu kan kera ya. Berarti kan harusnya yang punah itu keranya dulu gitu. Tapi yang di sini yang punah itu manusia keranya dulu. Berarti kan ini kita layak bertanya ya, sebenarnya evolusinya itu dari mana ke mana gitu loh. Apakah dari manusia kera, terus menjadi kera, terus menjadi manusia, atau kebalik, manusia kera, menjadi manusia, terus baru menjadi kera gitu kan. Masalahnya kan urutannya manusia keranya yang hilang. Kalau manusia keranya yang hilang, harusnya yang punah. Jadi posisi pertama pasti di manusia keranya dulu kan. Nah, terus sisanya kan tinggal kera sama manusia. Itu berarti manusia kera menjadi kera terus jadi manusia, atau manusia kera menjadi manusia terus jadi kera gitu kan. Nah, itu harusnya layak dipertanyakan itu. Tapi yang paling akhir kera sih Om. Tapi gini loh Aryo, masalahnya. Ini sebenarnya
apa namanya layak layak dipercaya nggak sih sejarah kita kalau seperti ini gitu loh. Pantas nggak sih kita mendengarkan mempelajari cerita yang seperti ini itu layak layak dipelajari nggak sih? Atau ini hal yang membanggakan atau memalukan sih kalau kita mempercayai urutan seperti itu gitu loh. Ya, tapi kalau kalau misalkan bangga dengan urutan seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau kalau kita kan tidak mengakui cerita itu kan, gitu ya. Jadi kalau itu dikatakan scientific, dikatakan bahwa itu ilmiah dan sebagainya, ayo itu ilmiah apa double coba istilah seperti itu. Lanjut, Mbak. Oke, slide 11N, mereka memiliki teknologi yang sangat tinggi, dan tingkat kemajuannya dibagaikan dewa turun dari kayangan, dan mereka masih termasuk dalam terah manusia. Oh iya, masih ada terah manusia yang tidak mau terlihat sama kita dan itu ada dalam kebudayaan yang sangat tinggi. Dan itu sebenarnya kelihatan sih kalau kalau ngerti caranya ngelihat ya. Itu yang sempat difoto sama Bapak Aryo waktu itu kan seperti itu ya. So gedungnya gede Atas banget sampai perintah Bapak melebihi Agung. enggak sampai melebihi melebihi awan kan itu Aryo. Melebihi awan ya gedungnya gitu. Iya itu Kelihatan. kelihatannya di atas awan ya. Nggak tahu sih terbang atau gimana. Tapi pokoknya itu atas perintah Bapak Agung fotonya. Jadi itu bisa difoto sebenarnya. Asal ngerti cara memfoto ya. Jadi kalau bisa memfoto itu yang penting satu bisa komunikasi dulu, bisa minta izin dulu kan. Pak, boleh nggak kita foto? Kalau nggak ya, kalau nggak bisa ya nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Jadi artinya apa? Kalau hanya bisa berteori tentang masalah keperadaban zaman dulu, maka tidak akan bisa memfoto. Karena apa? Cuman teori. Tapi kalau memang benar-benar bisa komunikasi dan benar-benar ngerti mereka itu ada di mana, ngerti area 3 seperti apa, ya pasti bisa memfoto. Kalau enggak ya itu cuma ngomong tok. Lanjut, Pak. Slide 11O, mereka yang tidak terlihat itu memiliki peradaban dan kecerdasan yang tingkatnya luar biasa tinggi. Tetapi saat ini mereka belum mau bertemu dengan peradaban kita. Itu hak mereka kan, bahwa mereka nggak mau bertemu dengan kita dan kita diisolasi sama mereka kan kita juga nggak ngerti. Yang penting kan kita merasa dapat tempat yang luas, merasa tidak berkurung dan sebagainya. Tapi bagi mereka ya kita itu sebenarnya dibatasin. Cuma kita aja nggak ngerti. Lanjut, Mbak. Slide 11P, peradaban manusia yang sangat maju tersebut tidak mau untuk dilihat oleh manusia peradaban kekinian. Bahkan mereka sanggup mengisolasi peradaban kekinian agar tidak bisa masuk ke wilayah mereka. Tim Atlantis Research Center menyebutnya sebagai peradaban area 36. Dan ini bisa difoto ya. Ini bisa difoto. Jadi bukan hanya apa namanya karena ada batas tertentu di mana daerah itu tidak ditutupi karena mereka kan juga butuh untuk keluar masuk ke wilayah mereka. Jadi kalau ngerti polanya harusnya tidak cuma ngomong ngerti area 36 tapi bisa menunjukkan fotonya. Lanjut, Kak. Oke. Slide 11H. Namun tanpa sengaja, terkadang pesawat dari peradaban area 36 juga terlihat oleh manusia kekinian. Namun manusia kekinian tidak akan bisa mengejarnya. Iyalah kecepatan mereka berapa, kita paling tinggi aja baru berapa, senjata hipersonik aja baru nggak nyampe 20 Mach kan, masih di bawah itu jauh gitu loh, apalagi ngejar mereka nggak mungkin. Lihat, Mbak. Oke, slide 11R, karena peradaban tersebut tidak diketahui asalnya dan peralatannya pun tidak bisa diketahui bagaimana bentuk asli dan cara kerjanya. Maka yang termudah bagi para pakar ilmu pengetahuan adalah menutup fenomena dan berita tentang hal tersebut, agar tidak ada yang memikirkannya. Kalau nggak saya itulah Mbak, ini aja lah, bis pahala kencana aja apa ya ada yang saya ini bisa menjelaskan yang di hutan Grobogan jelas-jelas nyata loh. Itu ya nggak sahanu aja deh. Kalau memang benar-benar sains itu melebihi menyan, seharusnya sains bisa menjelaskan itu gitu. Tapi kalau enggak ya berarti sains masih di bawah menyan kan Mbak. Lanjut Mbak. Slide 11S. Karena memang kemajuan teknologi peradaban manusia kekinian tidak akan bisa menjangkaunya, maka ucapan atau tindakan tidak tahu dijadikan alasan utama agar fenomena tersebut tidak dibahas lagi.
seharusnya itu diteliti ya. Cuman aneh aja kalau kemudian tidak diteliti gitu. Di negara kita tuh banyak pakar yang harusnya meneliti itu, bukan membiarkan itu gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide 11T, jikapun ada yang mau memikirkan dan menelitinya, maka wajib dikatakan sedang terserah demam halu. Terserang. Karena memang, terserang demam halu. Karena memang mereka yang mengatakan halu tersebut sebenarnya tidak mampu dan tidak tahu cara menelitinya, atau malah memang yang dikatakan sebagai orang halu sedang benar-benar dalam kondisi berhalusinasi. Teknologi zaman sekarang belum bisa menjangkau itu. Akibat tidak bisa menjangkau, terus asumsinya hanya seperti itu kan. Pokoknya kalau ada orang mempertanyakan itu, layak diketawakan atau gimana, yang berhalusinasi atau apa. Karena memang antara halusinasi dan kenyataan mereka tidak bisa membedakan itu. Karena teknologi yang mereka gunakan memang hanya materi kebendaan yang bisa dilihat, itu pun tidak semuanya bisa mereka jelaskan. Jadi selama kita masih menggunakan patokan barat, Mbok Yoi, sampai apapun nggak akan ketemu itu. Lanjut, Mbak. Oke, slide 11U, ada pula makhluk yang dinamakan aldaka, yang sebenarnya juga masih memiliki badan kasar atau wadak. Ini versi kita ya. Jadi kalau versi di luar mengatakan mereka makhluk halus, itu hak mereka. Tapi kalau bagi saya, mereka masih ada badannya. Gitu, lanjut, Pak. Slide 11V, para aldaka saat ini tidak terlihat karena terikat perjanjian sejak akhir masa kerajaan Wilwatikta, sebelum Wilwatikta berada dalam pengaruh Aji Kemayan. Sebelum Wilwatikta tidak terlihat ya. Dan saya di sini tidak ngomong bahwa Wilwatikta ada di timur, tapi justru ada di dekat aliran berantas yang nggak jauh dari Cibubur. Lanjut, Mbak. Oh ya, tidak di Bandung ya. Yang penting tidak di Bandung. Lanjut, Mbak. Slide 11W, para aldaka sangat memegang teguh perjanjian dan tidak melanggar satupun isi perjanjian. Ya, karena mereka orang yang taat, sehingga mereka ngerti apa yang harus dipegang itu apa. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide 11X, para aldaka bukanlah makhluk yang suka memangsa daging, tapi mereka lebih suka memakan hasil bumi atau tanaman. Karena aldaka termasuk dalam makhluk yang tidak karnivora ya, harus herbivora. Karena makhluk bertanduk itu kan herbivora. Maka mereka tidak akan memangsa daging, seharusnya begitu. Lanjut, Mbak. Slide 11Y, apabila disuguhkan wortel atau daging kepada para aldaka, maka mereka akan lebih memilih memakan wortel. Ya, karena bagi mereka daging itu nggak enak. Maka kalau dikatakan mereka suka memangsa manusia dan sebagainya, itu ya lucu. Mereka itu bukan makhluk karnivora. Lanjut, Mbak. Slide 11Z, bagi para aldaka, memakan atau meminum darah tidaklah menjadi pilihan, karena mereka memang tidak menyukai darah. Bisa dikatakan aldaka tergolong sebagai herbivora. Herbivora itu berarti pemakan tanaman ya, pemakan tanaman. Jadi mereka itu memang herbivora. Atau mungkin kalau orang zaman sekarang nyebutnya apa ya? Yang makannya bukan makan daging, itu apa istilahnya? Vegan. Oh iya. Vegan atau vegetarian. Ya, makhluk seperti itulah mereka itu. Tapi bukan berarti manusia yang vegan berarti aldaka, bukan loh ya. Jangan ngomong dulu. Bahwa vegan itu mereka jenis makhluk seperti itu, tapi manusia yang vegan itu bukan berarti itu aldaka, itu bukan gitu. Tapi memang ada jenis lain lagi gitu loh. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-12. Jika Akhirnya ada orang terluka. Yes, akhirnya 12 ya. Naik 1, Mbak. Slide 12. Jika ada orang terluka dan berdarah di dekat para aldaka, tidak perlu takut dan khawatir, karena aldaka tidak suka daging dan darah. Ya, jadi kalau dikatakan mereka itu makhluk bertanduk, itu dikatakan sebagai sesuatu yang akan menyerang manusia dan sebagainya, itu manusia bukan termasuk dalam target mereka ya, karena memang manusia itu kan, memang aldaka itu tidak pemangsa seperti itu. Jadi kalau diceritakan mereka akan apa ya, menyerang manusia atau makan manusia dan sebagainya, itu ya kayak dipertanyakan ya, itu bener apa enggak gitu. Lanjut, Mbak.
Slide 12A, makhluk yang sangat gemar pada darah adalah makhluk yang bertaring. Dan jika mereka mencium bau darah, pasti akan mengejar dan mencari asal dari bau darah tersebut. Itu dimanapun ya, setauku loh, mau di hutan, mau di dalam perairan, mau di dalam air laut, mau dimanapun, kalau yang suka makan daging itu pasti bertaring. Dan bahkan mencium bau darah aja dia langsung akan menuju lokasi itu gitu. Tapi Aldo kok nggak begitu kan? Karena memang darah bukan termasuk dalam bagian yang menjadi sasaran mereka. Lanjut, Mbak. Slide 12B, demikian juga di dalam perairan, baik perairan air tawar ataupun air laut, pasti makhluk bertaringlah yang suka bau darah. Tadi terlalu kebablasan ngomong ini, lanjut aja Mbak. Slide 12C, dan semua makhluk yang buas dan gemar makan atau minum darah itu tidak ada yang bertanduk. Iya, setahuku begitu loh. Jadi kalau dikatakan makhluk yang suka mengganggu manusia itu adalah makhluk bertanduk itu aneh itu. Karena bertanduk itu berarti dia herbivora biasanya. Lanjut Mbak. Slide 12D sehingga sangat membingungkan jika saat ini digambarkan dalam berbagai media dan literasi bahwa pemangsa manusia selalu digambarkan berwajah garang dan bertanduk. Fakta yang sebenarnya adalah para aldaka yang identik dengan bertanduk, tidak akan memangsa manusia. Yang jadi aneh itu kan kalau dikatakan mau memangsa manusia, mereka makannya rumput ya. Jadi gimana ya? Itu ya mbuh itu ada definisi dari mana itu yang aku kurang tahu deh kalau seperti itu. Kok bisa dikatakan mereka memangsa manusia itu. Lanjut, Mbak. Slide 12E, lebih aneh lagi kemudian jika dikatakan para aldaka adalah makhluk yang suka mengganggu manusia. Mengganggu itu kan biasanya karena ada persamaan kepentingan ya, atau apa ya? Atau ada kesamaan pola makan dan sebagainya. Ini kan enggak sama sekali loh. Jadi kalau dikatakan mengganggu itu mengganggunya di mana malah bantu manusia, iya loh bangsa. Uh, Makhluk jenis turunannya mereka aja seperti kayak kayak kebo dan sebagainya itu kan bisa digunakan untuk membantu bajak sawah dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Oke, slide 12F, bahkan para aldaka digambarkan sangat mengerikan, dan seolah-olah merekalah yang mengganggu manusia. Ini yang layak dipertanyakan sih sebenarnya. Bagaimana mungkin hewan herbivora itu memangsa manusia gitu. Salah satunya itu kan. Kalau mengganggu tuh saya pikir nggak begitu juga kalau mereka nggak diduluin kok. Kalau yang namanya makhluk herbivora itu. Ayo, Pak. Bukan berarti mereka tidak berbahaya ya. Memang mungkin mereka juga bisa berbahaya iya. Tapi manusia itu tidak dalam target utama mereka gitu loh seharusnya. Karena target mereka yang paling utama adalah rumput, wortel, apa namanya daun-daunan dan seperti itu kan. Lanjut, Mbak. Slide 12G, padahal dalam penggambaran di pewayangan, Sang Hyang Bathara Kala adalah anak Bathara Kala dan anak buahnya tidak ada satupun yang bertanduk. Kalau dari pewayangan Jawa, nggak ada loh buta bertanduk yang aku tahu loh. Dari Bali dan sebagainya kayaknya juga begitu. Cuman masalahnya ini kenapa yang tiba-tiba ada muncul makhluk bertanduk itu seganas itu gitu. Padahal setahuku nggak ada. Lanjut, Mbak. Slide 12H, bahkan penggambaran buto di pulau penuh turis juga seperti itu, sama sekali tidak bertanduk. Bisa dilihat sih, coba mungkin setelah ini coba deh ya keliling Indonesia kalau perlu nyari beberapa gambar buto atau makhluk bertaring itu ada yang punya tanduk enggak gitu loh. Itu penggambaran yang punya tanduk itu kalau nggak salah malah justru orang dari luar ya. Cuman masalahnya kan kemudian kalau dipertanyakan lagi mereka juga bingung kenapa mereka menggambarkan itu gitu. Makhluk bertanduk itu tidak seperti buto yang targetnya adalah manusia. Memang kalau bertanduk kan enggak, targetnya rumput. Lanjut, Mbak. Slide 12I, di peradaban Maya yang ada di benua Amerika, raksasa juga digambarkan tanpa tanduk pada relief mereka. Itu tadi di benua Amerika juga demikian gitu loh. Makanya kalau dikatakan malah bertanduk itu jahat itu dari mana gitu. Judulnya itu apa dasarnya gitu kan masalahnya. Lanjut, Mbak. Slide 12C, penggambaran makhluk buas yang ada di negeri Cina juga sama sekali tidak bertanduk.
Yang di Cina itu seperti zombie dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak tahu deh. Tapi yang jelas nggak ada, yang juga nggak nemu gitu loh. Lanjut, Mbak. Ya. Slide 12K, bahkan penampakan makhluk menghisap darah di Eropa pun digambarkan tidak bertanduk. Ya, Dracula itu digambarkan nggak bertanduk loh. Penggambaran Dracula, walaupun istilah Dracula sendiri sebenarnya benar apa tidak itu istilahnya ya nggak tahu ya. Tapi penggambaran yang mereka berikan seperti itu gitu loh. Lanjut, Mbak. Slide 12I, penampakan makhluk yang ditakuti lainnya di Eropa juga tidak bertanduk. Iya, seperti werewolf itu kan juga nggak bertanduk kan. Kalau ada werewolf bertanduk itu mungkin ada mutasi genetik kali ya. Mungkin itu mengikuti pola manusia dari manusia kera dari dari kera itu ya atau mungkin yang kebalik-balik dari seperti itu gitu. Kera ke manusia itu. Manusia ke kera itu kayak. Ya begitu. Tapi kan model seperti werewolf dan sebagainya itu tidak bertanduk kan mereka menggambarkannya. Jadi kan ini sebenarnya dari mana dan kenapa kok Aldoko dikatakan sebagai makhluk yang membahayakan diri mananya gitu loh. Lanjut, Mbak. Slide 12M, para Aldaka hanya dijadikan sebagai korban pusat kesalahan, meskipun mereka belum tentu melakukan kesalahan seperti yang digambarkan oleh manusia. Karena mereka kan memang tidak ini ya, ya kalau dikatakan bahwa mereka yang jahat dan sebagainya itu jahatnya dari mananya gitu kan. Itu juga bingung kok tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa mereka itu adalah makhluk yang dibenci dan sebagainya ya, harus disingkirkan. Tapi kenapa kita tidak pernah mendapatkan gambaran bahwa makhluk bertaring yang lebih berbahaya itu tidak pernah ada dalam satu cerita. Oh, mereka harus wajib disingkirkan kan, harusnya wajib disingkirkan adalah yang itu gitu, bukan yang ini gitu. Lanjut, Mbak. Slide 12N, padahal sapi dan kambing yang merupakan anak turun dari Terah Aldaka adalah makhluk yang diperlukan manusia. Nah, jenis turunan ya, jadi bukan anak turun, tapi jenis turunannya itu seperti itu dan itu diperlukan oleh manusia loh. Dan makanannya ya dilihat seperti di gambar itu gitu loh. Nggak makan daging, nggak makan darah loh. Lanjut, Mbak. Slide 12O, makhluk bertanduk bisa dimanfaatkan dan menyehatkan manusia. Itu mungkin sudah pada tahu lah untuk apa aja gunanya. Lanjut, Mbak. Slide 12P, mereka juga rela dijadikan sebagai makanan oleh manusia. Kan justru malah manusia yang memangsa mereka kan. Jadi kebalik kan, bukan mereka mangsa manusia gitu loh. Tapi kenapa mereka dikatakan akan mangsa manusia mangsa mereka kok malah yang ada. Lanjut, Mbak. Slide 12Q, bahkan mereka sering dijadikan bahan untuk sesaji atau lainnya yang membutuhkan kerelaan mereka untuk selesai hidup demi manusia. Dikorbankan kan istilahnya itu. Mereka kan yang dikorbankan bukan mereka yang ngorbanin manusia loh. Tapi ceritanya kan berubah di saat ini. Kenapa mereka dianggap sebagai yang mengorbankan manusia? Mereka yang dikorbankan loh. Lanjut, Mbak. Slide 12R, makhluk ini juga rela bekerja bagi manusia tanpa meminta imbalan selain makanan yang sangat sederhana. Ya mereka pasti cuma seperti itu kan. Dan posisinya dilihat itu kan yang disuruh dipaksa bekerja kan mereka, bukan manusia yang dipaksa bekerja oleh mereka kan. Lanjut, Mbak. Slide 12S, bahkan karena bisa berlari kencang, mereka juga dijadikan hiburan bagi manusia. Ya, kan bukannya mereka yang narik manusia mereka yang manusia dijadikan hiburan mereka, tapi mereka jadikan hiburan manusia kan. Situasinya seperti itu ya, tapi kenapa mereka dikatakan jahat gitu. Lanjut, Pak. Slide 12T, kotoran mereka pun bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman, yang kemudian akan menjadi bagian dari menghidupi manusia. Ya, lanjut aja, Mbak, ini pasti sudah tahu. Lanjut. Slide 12U, kotorannya selain bisa dijadikan pupuk, juga bisa dijadikan biogas yang diperlukan manusia, terutama untuk sumber energi pengganti gas bumi. Ya, itu jelas lah. Ya, sudah mulai banyak kan sekarang orang yang mulai menggunakan biogas untuk menggantikan LPG karena orang sudah mempersiapkan juga kalau satu ketika LPG itu susah gitu kan. Karena saya pernah juga tuh ngalami beli gas aja sulitnya setengah mati untuk bisa bikin gas itu sendiri. Lanjut, Mbak.
Slide ke-12V, bahkan kulitnya pun bisa digunakan untuk membuat alat hiburan. Tapi itu bukan kulit manusia loh ya, tapi kulit kulit hewan, kulit aldoko kan. Kulit turunan dari aldoko, bukan itu. Jadi harus dimengerti bahwa kondisinya kebalik dari yang kita perkirakan selama ini. Lanjut, Mbak. Slide 12W, kulit mereka juga bisa digunakan untuk bahan pembuatan tas, sepatu, serta barang lainnya untuk memperindah penampilan manusia. Ini ada mereknya punyanya Mbak anu ya, apa Kudel Letter. Itu teman kita juga yang punya dari Mbak Deno. Jadi kalau misalkan itu tasnya bagus-bagus ya teman-teman, kalau mau nyari dari Kudel Letter silakan hubungi Mbak Deno. Mbak Deno tuh IG-nya apa ya? Harun apa? Lupa saya, tapi atau di situ ada ininya kan Kudel, atau itu bisa dicari di Twitternya tuh ada lambangnya, simbolnya. Biar diperjelas saya Aryo. Biar anu di Udah harusnya jelas kan ya? Ya harusnya jelas teman. Ini bisa dieja satu-satu Aryo. Jadi Twitternya itu apa itu? Kalau bang Twitter kan itu. Kudel leather. KUDELLEATHER. Ya. Itu tas keren semua tuh yang dibikin sama Mbak Deno. Lanjut Mbak Vicky. Oke, slide ke-12X, kulit mereka digunakan sebagai tas dan lainnya sejak zaman dahulu. Selain fungsinya juga menambah keindahan, juga menjadikan pemakainya menjadi tambah percaya diri. Ya, jadi kan justru mereka yang dikorbankan toh itu, bukan mereka yang mengorbankan manusia toh. Lanjut Mbak. Slide 12Y, teksturnya yang elastis dan mudah dibentuk bisa diaplikasikan menjadi apa saja, termasuk untuk membuat sabuk, juga wadah dupa seperti pada gambar, baik dijahit tangan manual atau dijahit mesin pada zaman sekarang. Ya jelas bisa dijadikan hiasan juga itu, walaupun tinggal kulitnya loh. Tinggal kulitnya aja bisa dijadikan seperti itu gitu. Jadi kalau dikatakan mereka memangsa manusia itu yang layak dipertanyakan. Lanjut Mbak. Slide 12Z, berdasarkan Babat Menyan, tugas Aldaka adalah melindungi dan dahulunya digunakan sebagai pasukan utama leluhur saat melakukan ekspansi. Makanya beberapa nama nenek moyang kita akhirnya menggunakan nama itu untuk menghargai mereka kan. Maka ada nama seperti Mahisa siapa, Lembu siapa, dan sebagainya gitu kan. Gak perlu saya jelaskan nama-nama itulah. Termasuk, ya banyak banget sih yang menggunakan nama-nama seperti itu. Jadi itu kan sebagai tanda penghormatan kita terhadap mereka di masa lalu gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-13. Tugas para Aldaka adalah menjadi harmonisasi alam dan menjaga Arcapada. Akhirnya 13 juga ya Mbak. Lanjut Mbak. Iya Mas. Benang rampung. Slide 13A. Para Aldaka hanya melakukan perintah yang berasal dari Sang Hyang Weneng. Pada saatnya nanti mereka akan lahir menjadi manusia. Tapi ada tugas yang harus mereka lakukan dulu kan di situ. Makanya mereka memang menunggu sampai di zaman itu gitu. Lanjut Mbak. Slide 13B. Mereka rela mengorbankan apapun, termasuk mengorbankan diri mereka agar manusia bisa hidup dengan tenang. Itu makanya ada pasukan khusus yang waktu itu kemudian ditiru sama orang di Eropa sana menggunakan topi yang bertanduk itu, dan dikatakan pasukan Viking. Sedangkan kalau di kita kan dinamakan pasukan Lombo Impleng atau pasukan Impleng gitu kan. Terus kemudian ditiru bajak laut di sana gitu loh. Lanjut Mbak. Slide 13C, mereka melakukan itu demi menjaga garis darah yang akan menurunkan mereka setelah purna bakti mereka. Ya setelah mereka selesai tugasnya ya. Tapi tugasnya apa itu mungkin ada di bagian bawah. Lanjut Mbak. Slide 13D, sehingga mereka benar-benar mencermati dan menjaga manusia agar bisa selamat dan mereka sendiri rela untuk tidak selamat. Karena yang jadi tujuan mereka adalah ketika mereka nanti sudah selesai masanya itu, maka janjinya Sang Hyang Weneng bahwa mereka akan lahir kembali itu yang mereka tunggu dengan wujud tidak seperti itu lagi. Lanjut Mbak. Slide 13E, para Aldaka melakukan itu tanpa imbalan apapun.
dan tidak meminta ganti dalam bentuk apapun dari manusia, juga tanpa meminta janji apapun dari manusia. Karena memang imbalannya bukan dari manusia, tapi dari Sang Yang Wening. Jadi mereka tidak minta apapun dari manusia. Memang nggak butuh hadiah dari kita juga gitu Mbak. Yang jelas mereka hanya ngikutin rajanya dulu kan. Rajanya kan Sang Mahesa Sura berubah menjadi apa ya, mereka menginginkan untuk menjadi seperti itu gitu, ngikutin rajanya dulu gitu. Jadi mereka akan melakukan apapun supaya menjadi berubah seperti rajanya dulu. Lanjut Mbak. Slide 13F, para Aldaka juga menginginkan agar manusia bisa aman dan bahagia dalam menikmati hidupnya di Arcapada. Karena kalau mereka masih bisa hidup kan berarti ke bawahnya nanti mereka punya bisa lahir dari salah satu garis turun mereka itu kan. Maka mereka ikut menjaga di sana. Lanjut Mbak. Slide 13G, bahkan para Aldaka rela bertarung dengan para Buto yang mau memangsa manusia agar manusia bisa aman. Sebenarnya ada dalam banyak cerita sih, cuma masalahnya karena terlalu banyak jadi kayaknya malah nggak perlu dijelasin lagi ya, biar dicari sendiri. Cerita itu banyak sih tentang kondisi seperti itu. Lanjut Mbak. Slide 13H, bahkan ketika di beberapa tempat Sang Danghyang diusir oleh manusia, dan agar alam tetap harmonis, terkadang para Aldaka berinisiatif mengambil alih tugas para Danghyang semampu mereka. Ya makanya itu kan untuk menghormati mereka, nama-nama nenek moyang kita ada yang menggunakan nama-nama itu kan, ada yang menggunakan nama Maheso siapa, Lembu siapa dan sebagainya. Tidak ada yang menggunakan nama Buto Cagil siapa, itu kan nggak ada. Atau menggunakan nama apa ya, Munyuk siapa gitu kan nggak ada kan. Kalau dikatakan dari manusia kera kan seharusnya ada penghargaan untuk makhluk itu kan, sehingga ada Munyuk Sopo gitu kan, harusnya ada kan Mbak. Ini kan nggak ada loh nama nenek moyang kita. Tapi kalau pakai nama Maheso, pakai nama Lembu itu ada. Tapi kalau pakai nama Munyuk, pakai nama Buto, pakai nama apa ya, nama makhluk-makhluk lain tuh nggak ada. Atau nama Cakil siapa gitu nggak ada. Yang di ini loh, yang di dalam sejarah yang saya baca loh, bukan di nama orang zaman sekarang tuh apa nggak gitu ya. Tapi ini dalam versi yang berdasarkan cerita wayang ya, jadi bukan berdasarkan nama dari bahasa lain, bukan nama dari bahasa yang tidak saya mengerti. Lanjut Mbak. Slide 13I, dan mereka sangat tahu batas mereka adalah pada saat terjadinya bedil muni Ngandulaga ing ana ing Surabaya. Ngadulogo Mbak, Ngadulogo itu artinya bertempur. Bedil muni Ngadulogo ana ing Surabaya, dan kata Surabaya itu sudah kita definisikan di slide nomor berapa ya, 86 kalau nggak salah, yang kita ngomong bahwa itu bukan di kota Surabaya kita saat ini gitu loh, karena bedil muni Ngadulogo itu akan terjadi sebentar lagi, itu nanti akan dibarengi sama banyaknya Palwa Udoro dan sebagainya yang sudah kita jelaskan dalam penutupan cerita yang minggu lalu ya, yang di 87. Jadi itu ada di daerah yang dikatakan di daerah yang tepatnya ada di dalam pernyataan yang oleh leluhur kita dikatakan sebagai daerah yang Ukoroino itu ya. Cuman kata-kata Ukoroino itu hanya di beberapa tulisan tertentu yang kalau bisa nemukan itu lengkap banget, pasti akan jelas urutannya. Tapi ya itu ada di 86, sudah kita jelaskan di waktu lalu. Lanjut Mbak. Slide 13J, tugas paling akhir dari para Aldaka adalah ketika munculnya Sang Jamur Dipa. Dan Jamur Dipa ini sebagai tanda akhir mereka, karena mereka yang akan mengatasi ini kan, supaya ini tidak terlalu banyak membawa korban untuk di wilayah yang Sukertonya sedikit maksudnya, tapi daerah yang full Sukerto biarin aja sama mereka. Lanjut Pak. Slide 13K, karena munculnya Sang Jamur Dipa akan mempunyai efek besar yang sangat buruk bagi kehidupan manusia. Tergantung ini ya, asumsi ya, karena kan kalau di kita itu adalah musibah, tapi kan bagi mereka yang di sana itu kan mereka menganggap bahwa mereka itu berhasil menemukan itu dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi Jamur Dipa mungkin kalau bagi mereka itu adalah anugerah, tapi kalau bagi kita itu musibah. Jadi tergantung definisi membedakannya apa gitu loh.
Nah, karena mereka menganggap mereka anugerah, maka ketika namanya mereka namakan adalah benua yang murub, ya itu mungkin cocok untuk anugerah mereka itu seperti itu. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide 13 L. Saat munculnya sang jamur dipa itu, para aldaka akan berusaha sekuat mungkin mengurangi efek yang menakutkan bagi manusia. Makanya kan pernyataannya kan dahulu kang temekang ing tanah Jawa lan lonan sansaya dangu sansaya andodro, karena memang mereka akan berusaha mengurangi efek itu mencapai ke sini gitu. Lanjut, Mbak. Slide 13M. Para aldaka melakukan hal tersebut karena merasa hal itu sebagai tugas mereka dan merupakan perintah langsung dari Sang Hyang Wening. Karena mereka selain itu juga ngikutin pola dari sang rajanya mereka kan, Sang Mahisasura. Maka mereka akan melakukan apapun supaya bisa ngikutin pola itu gitu. Lanjut, Mbak. Slide 13N. Bagi para aldaka, jika jatuh korban satu manusia saja akan membuat mereka tidak tenang. Maka mereka tidak akan rela jika ada banyak korban akibat dari munculnya sang jamur dipa. Mereka lebih memilih mereka yang jadi korban. Karena mereka sedang menunggu garisnya mereka akan turun nanti sebagai manusia di zaman tertentu, sehingga supaya itu ada, jadi harus ada manusia yang mereka lindungi kan, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide 13O, meskipun efek radiasi yang ditimbulkan jamur dipa sangat berbahaya, namun radiasi akan sangat diperlukan oleh para aldaka agar bisa dilahirkan kembali menjadi manusia. Mutasi genetik itu mungkin jawabannya ada di pelajaran biologi. Lanjut, Mbak. Slide 13P, karena efek dari radiasi yang sangat kuat akan mengubah struktur suatu makhluk hidup. Itu ada dalam mutasi genetik yang ada di penjelasannya, ada di biologi, tapi cuman seberapa besarnya itu mungkin orang biologi yang tahu. Lanjut, Mbak. Slide 13H, akibat dari radiasi yang sangat kuat akan mengakibatkan penyusunan ulang jaringan genetik yang akan berujung pada perubahan wujud. Itu banyak orang pasti juga udah tahu ya, cuman strukturnya, cara merubahnya bagaimana lah, itu Sang Hyang Wening yang tahu. Lanjut, Pak. Slide 13R, karena Dharma Bakti inilah, maka Sang Hyang Wening akan menyatukan ulang para aldaka menjadi wujud yang lebih menarik. Sehingga mereka tidak seperti itu lagi gitu loh. Setelah sekian abad mereka dikatakan pemangsa manusia, mereka jadi akan kelihatan aslinya, dan mereka sebenarnya tidak seperti itu, dan mereka berubah menjadi wujud yang lebih tidak menakutkan. Lanjut, Pak. Ngikuti rajanya. Lanjut, Pak. Slide 13S, akan tetapi tidak semua harus dan wajib untuk dilindungi. Ya, karena memang tidak semuanya wajib dilindungi, karena memang yang tidak membuat garis mereka sudah tahu garis mereka nanti akan turun dari mana, sehingga yang bukan merupakan garis mereka, yang ngapain mereka lindungi kan, Mbak? Nggak penting untuk mereka, itu yang mereka anggap penting aja yang mereka lindungi. Lanjut, Mbak. Slide 13T, ada makhluk yang tidak mau untuk dilindungi karena merasa sama sekali tidak butuh perlindungan. Ya, ada yang seperti itu juga, yang seperti itu nggak perlu dilindungi mereka. Walaupun sebenarnya butuh, tapi kalau nganggapnya nggak butuh, ya ngapain dilindungi. Lanjut, Mbak. Slide 13U, saat itu pasti ada makhluk yang justru merasa bangga keluar dari perlindungan, karena mereka merasa lebih kenal dan merasa lebih dekat ke Yang Kuasa. Ya, tapi kalau dipanggil takut. Merasa dekat ke Yang Kuasa, tapi kalau dipanggil Yang Kuasa langsung menghindar sejadi-jadinya. Setahuku sih begitu. Lanjut, Pak. Slide 13V, anehnya meskipun merasa dekat dan merasa kenal dengan Yang Kuasa, serta menggembar-gemborkan diri sebagai makhluk dan golongan yang paling disayangi oleh Yang Kuasa, tapi ketika dipanggil menghadap oleh Yang Kuasa, maka mereka akan berlari menghindar sejauh-jauhnya. Jadi ada perbedaan definisi dengan kita, Mbak ya. Kalau definisi dari kita itu kan kalau merasa dekat itu berarti kalau dipanggil senang. Tapi ini ada definisi yang berubah, yang berbeda di luar sana, bahwa kalau merasa dekat itu kalau dipanggil kabur.
tinggal tinggal kita mengikuti definisi yang mana gitu aja kan Mbak. Itu hak kita Iya. masing-masing gitu loh. Lanjut Mbak. Slide 13W, saat tibanya sang jamur dipa, para aldaka mengajukan aturan. Hanya akan melindungi mereka yang mau dilindungi saja. Ya memang pasti harus ada aturan yang dibikin karena jangan sampai salah yang dilindungi dan mereka juga sudah harus mempelajari garis daerah mana yang harus mereka lindungi. Lanjut Mbak. Slide 13X, sebagai bentuk dari menjaga harmonisasi alam raya, para aldaka tidak akan mau dan tidak akan sudi melindungi mereka yang masih memegang ajaran yang membingungkan dan mengacaukan harmonisasi alam raya. Ya selain itu juga mereka juga merasa nggak perlu kok. Kalau nggak perlu ya nggak perlu dilindungi kan. Lanjut Mbak. Slide 13Y, ajaran yang membingungkan antara lain adalah ajaran yang disampaikan dengan huruf-huruf yang cara membacanya saja tidak umum. Para aldaka bersikap lebih baik tidak menjaga mereka karena menjaga dan melindungi orang bingung yang berajaran kebingungan jelas sangat akan membingungkan. Bingung kan? Aku bingung Mari kita sendiri. belajar bersama. Gimana? Ya pokoknya sesuatu yang membingungkan itu akan membingungkan dan membuat kebingungan gitu kan. Dan pokoknya sekitar bingung-bingungan aja. Jadi yang seperti itu ya tidak perlu harus ditolong kan. Ya sudah memang pengennya begitu ya biar begitu gitu kan. Wah itu haknya sendiri juga kok, bukan kita harus kita kan tidak boleh mengharuskan orang untuk tidak bingung. Orang bingung kan boleh. Lanjut Mbak. Slide 13Z, definisi sesat bagi para aldaka memang berbeda dengan definisi sesat dengan manusia kekinian. Bagi para manusia kekinian yang berajaran kebingungan, mereka menganggap para aldaka adalah makhluk jahat dan sesat. Jadi tidak salah jika para aldaka juga menganggap mereka lah atau manusia kekinian yang berajaran kebingungan karena selalu bingung, serba bingung, dan sangat membingungkan sebagai pihak yang jahat dan sesat. Itu kan asumsi ya. Asumsi itu boleh masing-masing lah. Jadi kalau kita menganggap mereka yang bingung, tapi kita dianggap bingung oleh mereka itu ya oke kita saling-saling bingung aja lah. Lanjut Mbak. Slide 14. Akhirnya 14. Siapa saja yang akan dijaga dan dilindungi oleh para aldaka adalah menjadi hak prerogatif mereka. Karena para aldaka bukan pihak yang menimbulkan bencana, jadi mereka sangat berhak memilih siapa saja yang akan mereka jaga kelak. Di sini harus diprioritaskan pernyataan tadi itu ya, bahwa bencana itu bukan dari Aldoko ya, tapi Aldoko itu yang nanti akan berusaha mengurangi bencana. Jadi itu yang harus dijadikan prioritas pemahamannya dulu, karena jangan sampai kok ada bencana gara-gara ada mereka gitu. Lanjut Mbak. Slide 14A, maka para aldaka pasti akan memberi tanda khusus bagi siapa saja yang kelak akan mereka jaga. Tapi itu kan kalau mau, kalau nggak mau ya nggak usah gitu kan. Bang, itu kan hak masing-masing. Lanjut Mbak. Slide 14B, para aldaka meminta kepada manusia yang mau dilindunginya untuk menggunakan janur kuning kelapa gading di rumahnya. Agar terbiasa, hal ini telah terjadi sejak lama. Penggunaan janur kuning kelapa gading adalah sebagai penghormatan atas keberadaan dari Sang Mahaprabu Kelapa Gading. Prabu Kelapa Gading itu raja besar yang nggak tahu kok dari sejarah negara kita malah jadi nggak ada namanya gitu kan. Jadi dikatakan janur kuning kelapa gading kan maksudnya karena mereka tuh merasa mendapat janji dari Nur yang Wening itu kan, dari Sang Yang Wening gitu. Jadi mereka meminta salah satunya kasih pertanda itu, maka mereka akan memprioritaskan tempat itu untuk mereka jaga. Tapi itu juga kalau mereka mau ya. Kalau mereka nggak mau, walaupun jadi kasih tanda, kalau mereka nggak mau dengan daerah itu ya tetap akan mereka cuekin. Lanjut Mbak. Slide 14C, para aldaka tidak meminta janur kuning tersebut dibentuk seindah mungkin. Karena mereka sangat tahu bahwa tidak semua orang bisa membuat janur kuningnya menjadi bentuk yang indah. Jadi kalau bisa membentuk ya lebih bagus, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, cuman begitu kan pernyataan mereka itu, yang penting ada gitu. Lanjut Mbak. Oke.
Slide 14D, tapi yang mereka inginkan adalah janur kuning kelapa gading, bukan janur kelapa sayur, kelapa kopior, atau jenis kelapa lainnya. Kelapa gading ya, kelapa gading beda loh ya, itu khusus ya, bukan kelapa cengkir dan kelapa hijau dan yang lain. Tapi janur kuning kelapa gading, dan janur itu bukan belarak ya, bukan bukan daun yang sudah ke samping, tapi yang masih menuju ke arah atas, namanya janur. Lihat Mbak. Slide 14E, yang diinginkan adalah janur dari jenis kelapa gading. Dan janur yang digunakan pun bukan asal daun yang masih muda saja, tapi daun yang masih menghadap tegak ke arah atas. Kan menunjukkan arahnya sang yang kuning kan. Lanjut Mbak. Slide 14F. Jadi meskipun semua jenis pohon kelapa memiliki daun janur, yang diinginkan bukan itu, melainkan harus daun janur dari kelapa gading. Itu pada mereka kan mintanya cuma itu dipasang ketika sudah merasa bahwa jamur tiba sudah dekat. Tapi kalau misalkan merasa jamur tiba nggak akan pernah muncul, ya nggak usah dipasangin. Lanjut Mbak. Slide 14G. Jika semua daun kelapa yang masih kuning dan muda adalah janur, karena ada yang namanya belara. Dan belara adalah daun kelapa yang arahnya sudah tidak menghadap ke arah atas lagi. Nah, itu definisi dari kita. Tapi kalau orang lain nganggap belara itu apa, ya itu hanya mereka. Itu lanjut Mbak. Slide 14H. Melati adalah kembang yang sering digunakan untuk sesaji dan puspita rinonce. Ya, kalau melati semua orang pasti sudah tahu. Lanjut Mbak. Slide 14I. Melati yang digunakan untuk sesaji dan puspita rinonce biasanya adalah melati yang masih kuncup dan belum mekar. Baunya juga masih sangat harum, serta biasanya digunakan dalam jumlah yang cukup banyak. Cuman biasanya bagian yang bawahnya dipertiin, jadi tinggal melatinya doang, itu biar bagian putihnya aja. Lanjut Mbak. Oke, slide 14J. Kenanga juga merupakan kembang yang aromanya sangat harum dan juga sering digunakan sebagai kelengkapan dalam sesaji. Biasanya kenanga digunakan dalam jenis unsur sesaji kembang telon, kembang boreh, cok bakal, dan kembang setaman. Itu jenis-jenis yang menggunakan kenanga. Lanjut Mbak. Slide 14K, dan yang seharusnya digunakan adalah kembang kenanga yang belum jatuh, serta belum menyentuh tanah. Jadi yang masih seger yang dimaksud, dan belum jatuh ya. Jadi belum sisa. Lanjut Mbak. Slide 14L, mawar merah juga merupakan bunga yang sering digunakan untuk saji. Ya, terus lanjut dulu aja. Pasti udah banyak tahu hal itu. Slide 14M, mawar merah yang digunakan untuk saji bukanlah mawar merah yang sudah layu dan rontok, tapi mawar merah yang masih segar dan utuh. Jadi bukan rontokan ya. Karena kalau rontokan itu kan untuk layan sekar. Untuk layan sekar berarti untuk tabur bunga di pemakaman. Lanjut Mbak. Slide 14N, semua bunga yang dipilih para aldaka adalah bunga yang aromanya wangi dan biasanya bisa digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Oke, lanjut Mbak. Slide 14O, namun kembang yang akan digunakan untuk saji seharusnya tidak dicium terlebih dahulu. Karena akan digunakan untuk saji, maka seharusnya bau harumnya diambil oleh alam, bukan oleh manusia. Karena kalau bagi mereka udah dicium manusia itu berarti udah sisa. Dan sisa berarti mereka nggak mau. Lanjut Mbak. Slide 14P, meskipun semua terlihat praktis, tapi yang diinginkan adalah suatu bentuk pertanda. Jadi bukan hanya aroma wanginya saja yang bisa didapatkan dalam bentuk minyak semprot, meskipun wanginya akan tetap sama. Tapi beda ininya kan. Beda pertandanya. Karena ada gabungan pertanda yang harus diartikan di situ juga. Lanjut Mbak. Slide 14I, gabungan dari ketiga jenis bunga tadi lebih sering disebut sebagai kembang telon, atau kembang yang terdiri dari 3 jenis yaitu mawar merah, melati, dan kenanga. Mawar merah itu kan karena melambangkan keberadaan nanti akan munculnya pospotajem di saat apa namanya
mawar mekar di saat puspa tajem yang dari angkasa di Kidul Wetan itu kan. Terus melati itu kan melas-melas mati supaya ngendang lungo itu, makanya ada kenangannya di situ. Gitu, Mbak. Lanjut. Slide Karena itu mereka. 14R. Ya, lanjut, Mbak. Slide 14R. Maka gamelan sang guntur laut seharusnya selain menggunakan sesaji rujak degan, juga kembang telon untuk gong totok yang dijaga oleh sang Gendroyono. Itu guntur laut versi kita ya, tapi kalau guntur laut versi yang lain kita nggak tahu. Cuman tadi kan kembang telon itu kan tujuannya itu karena untuk mengiringi kepergian mereka sang Altoko pada saat menghadapi Jang Jamur di Po nanti. Lanjut, Mbak. Slide 14S. Karena sang Gendroyono menjaga posisi gong totok Selendro, maka seharusnya saji gamelan sang guntur laut diletakkan tidak jauh dari gong totok Selendro. Itu sekali lagi itu gamelan versi kita ya, bukan gamelan versi di luar kita gitu. Kalau gamelan versi di luar kita itu mungkin caranya beda banget ya ini, karena kalau kita punya nama sendiri, kalau di luar mungkin ada yang namanya sama gitu. Lanjut, Mbak. Slide 14T. Maka gamelan yang benar-benar dijaga oleh sang Gendrayana tidak boleh dilangkahi. Itu yang versi kita juga, yang kita punya. Jadi kalau yang di luar kita tidak tahu, tapi walaupun namanya sama. Lanjut, Mbak. Slide 14U. Tapi semua itu kembali diserahkan kepada siapa yang akan menggunakan pertanda tersebut. Para aldaka tentunya hanya akan menjaga mereka yang mau memasang tanda, sesuai dengan apa yang para aldaka inginkan dan ketahui. Karena kan itu tanda yang menyertai kepergian mereka kan. Kalau kita menyiapkan itu, berarti kita dianggap menghargai mereka, sehingga mereka pasti akan ikut menjaga. Tapi kalau tidak, ya ngapain bagi mereka jagain? Lanjut, Mbak. Slide 14V. Karena yang diinginkan para aldaka adalah agar pihak yang dijaganya bisa hidup demi mereka. Maka mereka akan berkorban sangat besar dengan taruhan kehidupan mereka sendiri. Ya, karena mereka hanya memegang pernyataan Sang Yang Wening waktu itu kan. Jadi ya mereka akan melakukan itu dan mereka ingin mengikuti pola rajanya mereka, Sang Mahisasura. Supaya mereka bisa berubah tidak seperti itu lagi jadinya. Lanjut, Mbak. Slide 15. Pletek ing sang Jamur Dipa manglong luhuring ngacala. Tumibaning sang Titiwanci Maruta saha Samirana arsa nuntun dumateng kamulyaning Tribhuwana. Akhirnya selesai ya, Mbak ya. Kalau bagian ini kayak nggak perlu dijelaskan karena memang mungkin juga tidak perlu dijelaskan gitu kan. Jadi biar membingungkan yang bingung dan para bingung supaya makin bingung gitu tadi kata bingungnya. Bingung biar tambah. Oke. Gitu. Gitu Bapak Aryo. Bapak Agung ini ada tambahan ya, Pak? Titiwanci apa? Titiwanci, Toto Winanci, Arlonceng. Itu kan kegemaran Mbah Tunggul kan kalau ngomong jam bukan arloji tapi arlonceng itu Aryo. Berarti kan maksudnya beliau ketika lonceng itu sudah mulai berdetak. Itu berarti ya sudah hati-hati ya terutama kan ketika Bedil Muni ngadu logo ning Surabaya itu loh. Maka kita dari jauh kan tidak pernah ngomong bahwa kondisi paling membahayakan bukan dari Samudra Pasifik. Kita sudah pernah membicarakan itu kan tidak pernah kita menyindir ya, tapi bukan menjadikan itu suatu bencana besar nantinya gitu kan. Ketika Kadipaten Blambangan itu sudah mulai berusaha ekspansi ke daerah laut Natuna Utara itu, kita kan tidak menyatakan bahwa itu akan membesar karena nggak mungkin berani perang mereka. Yang kalau ini kan memang di Jongko ada ya, Koroino itu memang benar-benar ada di Jongko, jadi kita berani bicara itu gitu. Kadipaten Urp ya? Ya, karena di Jongko juga dikatakan wong londo karisa jodoh loh, karena efek saking besarnya sampai wong londo karisa jodoh, bukan wong sana karisa jodoh, bukan gitu kan, bukan wong Jawa karisa jodoh loh gitu. Wong londo ya, serem wong juga berarti. Itu enggak dong, kalau kan aku udah ngomong dari tadi kan bahwa perbedaan definisi antara kita dan mereka
Kalau kalau mereka itu merasa mendapatkan kecerdasan tinggi dan merasa mendapatkan anugerah sehingga mereka bisa membuat itu dan bisa menerapkan itu di tempatnya mereka sehingga bisa menjadikan daerah yang buruk seperti itu adalah anugerah. Tapi kalau kita mendapatkan ekornya itu aja kita sudah menganggap itu musibah gitu kan. Itu ngelihat aja udah musibah. Nah, kita ngelihat aja, dengerin beritanya aja kita ngomongin udah musibah. Kalau mereka itu anugerah itu Aryo. Nah, karena namanya anugerah ya layak diterapkan di daerahnya mereka gitu kan. Gitu. Oh ya, ini disclaimer. Oh iya, kenapa itu? Mas, ini tuh ada yang tanya dari Henry Johnston 75. Kalau dulu ada istilah manusia kera berjalan tegak, berarti apakah adakah ini adalah manusia sapi berjalan tegak? Bukan manusia sapi, memang dia berwujud seperti itu, namanya Aldoba seperti itu. Jadi memang mereka berjalan tegak. Kakinya dua di ini dan dua tangan masalahnya, bukan kaki yang dua. Jadi 2 kaki 2 tangan memang Aldoba wujudnya seperti itu. Gitu. Oke, ini aku baca dulu ya disclaimer-nya. Oke. Teman-teman Atlantis Series. Jadi kita mengingatkan tim Atlantis Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan tim ARC atau Saudara Agung Bimo Sutejo atau bahkan mengatasnamakan saya, Heskel, Pak Marius atau bahkan Mbak Vicky, itu benar-benar bukan dari tim kita. Nah, untuk informasi resmi, silakan hubungi via DM Instagram Vicky Ananda, dan juga Mas @rahadian_partosentono atau @jalu_tejo_damar. Jadi diingat sekali lagi ya guys, kita benar-benar nggak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun gitu. Karena kita bukan dukun dan kita bukan perguruan ya Aryo ya. Benar banget. Kita influencer, kita di IG soalnya. Oke. Kalau gitu kita sudahi yuk malam ini. Ya. Oke, jadi terima kasih semuanya, terutama buat Mas Togo untuk slides-nya, terus juga Mas Dani Argi buat gambar flyernya. Keren banget. Gambarnya keren banget, hijau semua tapi wah, detailnya keren banget sih, semua detail banget. Dan terus juga buat Pak Marius, Heskel, terus juga Mbak Vicky, Mas Agung, Mbak Deno, Bu Rusti, dan semua tim ARC yang sudah berkontribusi untuk pelaksanaan Atlantis Series setiap minggunya. Terima kasih, dan tentunya terima kasih juga buat para menyaners mau bertahan sampai jam 10.13. Kita bertemu lagi di minggu depan. Judulnya masih Sang Puspotajem kah minggu depan? Iya. Karena masih nggak tahu, masih bingung nyari judul yang lain. Biar itu terus. Oke. Tambahan 1 yuk. Apa tuh? Teks running kita malam ini tuh nggak ganti sih. Maksudnya ada yang baru. Namanya Anjang Dewati kalau mau follow. Oh iya. Karena yang biasanya itu lagi terjebak hujan, katanya gitu. Oh iya, terima kasih juga Mbak Anjang Dewati sudah itu ya, jadi via teks itu ya? Running, ya running teksnya. Makasih Mbak Anjang. Oke, kita kalau gitu kita sudahi malam ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Sampai jumpa semua. Salam menyan. Salam menyan.